Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya masih membahas tentang seleksi nasional peserta didik baru ya untuk Man Insan Cendekia se-Indonesia. Mengapa? Karena ini informasinya sangat penting bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan anaknya ke Man Insan Cendekia, salah satu madrasah favorit yang ada di Indonesia saat ini. Baik saja, di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang juknis, kemudian jadwal penting, kemudian kuota, ya, sudah saya bahas itu. Nah, sekarang yang tidak kalah penting adalah materi seleksi untuk Man Insan Cendekia. Ini merupakan penentuan apakah teman-teman lulus atau tidak ya. Berada di juknis di bab 5 tentang pelaksanaan seleksi. A. Seleksi berkas. Panitia SNPDB Man IC, Man PK, dan MAKN tahun 2023-2024 melaksanakan seleksi berkas dengan meneliti kelengkapan persyaratan dan memeriksa data online. Pendaftar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tes seleksi diumumkan di website https://snpdb-madrasah.kemenak.go.id ya. Nah, namun websitenya belum bisa diakses ya sampai hari ini, sudah saya coba tadi. Nah, kemudian materi seleksi ini yang tidak kalah penting untuk Man Insan Cendekia. Materi seleksi calon peserta didik baru Man IC meliputi yang pertama, tes potensi belajar waktu 90 menit. TPB ini ya meliputi apa saja? Meliputi kepribadian, kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan penalaran analitik. Ya, jadi tes potensi belajar ini terdiri dari 4 kepribadian, 2 numerik, 3 verbal, dan 4 penalaran analitik. Mencakup dari 90 menit ini tes potensi belajar. Kemudian ya, jenis soal yang kedua yaitu tes akademik 120 menit atau 2 jam. Nah, untuk bidang studi apa saja? Penalaran matematika, kemudian literasi keislaman atau pendidikan agama Islam dan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga, literasi membaca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi yang pertama adalah tes potensi belajar ya. Ini yang pertama, tes potensi belajar. Kemudian yang kedua, tes akademik. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Nah, jadi teman-teman silakan mulai banyak membahas soal-soal yang sudah saya sampaikan ini. Ya, kepribadian, numerik, kemampuan verbal, penalaran analitik untuk akademik, bidang studi, matematika, keislaman, dan literasi membaca. Memang saat ini Kementerian Agama sedang gencar membahas tentang moderasi beragama ya. Itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian selanjutnya setelah itu kita ke tempat seleksi. Tempat seleksi Man Insan Cendekia dilaksanakan di lokasi tes yang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Entah itu kalau online mungkin di rumah masing-masing, kalau offline mungkin di Man Insan Cendekia pilihan teman-teman. Kemudian waktu seleksi. Ya, waktu seleksi Man IC ya, pelaksanaan CBT dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu tanggal 25-26 Februari 2023. Waktu pukul 7.30 waktu setempat sampai dengan selesai. Artinya nanti akan ada sesi ya. Ya, sesi 1, 2, 3 mungkin sampai 5 seperti itu, tergantung jumlah pendaftar. Kemudian wawancara. Wawancara ini bukan untuk Man IC tapi untuk Man PK. Jadi saya skip saja ya teman-teman. Jadi untuk Man IC seleksinya hanya satu, yaitu CBT saja pelaksanaannya ya.
Kemudian pengolahan hasil tes atau kriteria kelulusan. Nah, jadi teman-teman harus tahu apa saja kriteria kelulusan untuk Man-Insan Cendekia. Peserta tes dinyatakan lulus apabila pertama, memiliki skor TPB tidak kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan. Nah, memang tidak disampaikan di sini berapa persen ya, misalnya 70 kah standarnya atau 80 ya. Namun standarnya itu biasanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bisa jadi yang misalnya tahun kemarin 70, tahun ini 72 seperti itu, teman-teman. Kemudian memiliki skor tes akademik masih berada pada batas nilai passing grade ya, yang ditetapkan, sama seperti yang saya sampaikan di atas. Kemudian ini untuk MAN-PK. Kemudian poin ini tidak kalah penting. Kelulusan SNPDB wajib memperhatikan pembobotan dengan mempertimbangkan aspek hasil tes potensi belajar, hasil tes akademik, ya, dan asal calon siswa MTS SMP sederajat. Artinya melihat juga dari alumni. Nah, namun yang tidak kalah penting adalah 1 dan 2 ini, TPB dan tes akademik. Jadi dijumlahkan kemudian dibagi 2. Itulah skor rata-ratanya ya, dibagi 2. Selanjutnya, penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan peserta didik baru Man-Insan Cendekia ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jadi yang menseleksi itu orang pusat. Man-Insan Cendekia di Indonesia itu hanya menerima siswa saja, teman-teman. Insya Allah jauh dari KKN ya. Kemudian pengumuman kelulusan disampaikan melalui website dan masuk melalui akun masing-masing ya. Kemudian syarat daftar ulang ya. Peserta tes yang telah dinyatakan lulus harus melakukan daftar ulang. Surat keterangan lulus tes SNPDB dicetak, surat keterangan lulus dari MTS, kemudian persyaratan tambahan mengikuti ketentuan madrasah masing-masing. Oke, teman-teman, itu tadi poin-poin penting mengenai materi seleksi ataupun kriteria kelulusan Man-Insan Cendekia se-Indonesia. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa melewati dengan baik. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.